Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini pembelajaran PAI kita lanjutkan kembali di pembelajaran kelima, subtema kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah dan doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam dipercayakan kepada para sahabat dekat Rasulullah yang kemudian disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafaur Rasyidin sendiri terdiri dari 3 kata, yaitu Khalifah yang artinya pemimpin, Ar-Rasyid yang artinya diberi petunjuk, dan Ad-Din yang artinya agama. Jadi, Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang diberi petunjuk dalam ilmu agama. Para khalifah tersebut dipilih oleh umat Islam secara musyawarah. Adapun yang termasuk Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Nama kecilnya yaitu Abdul Ka'bah. Abu Bakar adalah nama julukan pemberian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena beliau termasuk orang yang bersegera masuk Islam. As-Siddiq artinya yang amat membenarkan. Abu Bakar adalah seorang hartawan yang sangat dermawan. Setelah masuk Islam, seluruh kekayaannya diserahkan untuk kepentingan penyebaran agama Islam. Abu Bakar pun gigih berdakwah untuk mengajak masyarakat agar memeluk agama Islam. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah beliau menjadi khalifah. Antara lain, perbaikan sosial, menumpas pemberontakan, memerangi kaum murtad, memerangi golongan yang tidak mau membayar zakat, memerangi nabi-nabi palsu, seperti Musailamah Al-Kadzab dan Tulaihah bin Huwailid, Sajingah Tamimiyah, dan Aswad Al-Ansi. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Sifat yang patut kita teladani dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq antara lain: kecintaannya terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sikap kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah. Misalnya rajin sholat, rajin mengaji, rajin belajar, berbakti kepada orang tua, menyayangi saudara, dan lain-lain.
kasih sayang, suka menolong, dan dermawan. Sikap kedermawanan Abu Bakar harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan cara membantu teman yang membutuhkan bantuan, memberi sedekah kepada peminta dengan ikhlas. Bantuan yang kita berikan tidak hanya berupa uang, tetapi tenaga, pikiran juga dapat kita sumbangkan untuk orang lain yang membutuhkan. Rendah hati dan sederhana. Abu Bakar merupakan seorang pedagang kaya dari kalangan bangsawan Quraisy dan memiliki kedudukan yang tinggi di suku Quraisy. Tetapi Abu Bakar selalu rendah hati, sederhana, tidak pernah bertindak sewenang-wenang, baik terhadap sesama maupun kepada siapapun. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak sifat Abu Bakar As-Siddiq yang patut dani dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jujur, adil, bijaksana, dan tegas. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Beliau wafat dalam usia 63 tahun, tepatnya pada tanggal 13 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, dan beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan setelah 13 tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Mahzumi. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Dia terkenal sebagai sosok yang pemberani, tegas, cerdas, dan berpengetahuan luas. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab termasuk orang yang sangat memusuhi Islam, menentang dakwah Islam, dan sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau mendengar dan membaca surat At-Toha ayat 1-8, Umar bergegas menemui Rasulullah untuk menyampaikan keislamannya. Beliau, Umar bin Khattab, masuk Islam pada usia 27 tahun. Di antara jasa-jasa kepemimpinan Umar bin Khattab antara lain pembenahan peradilan Islam, pemberi gaji para imam dan muadzin, pendirian Baitul Mal, penghapusan pembagian tanah rampasan perang, pembangunan terusan-terusan sebagai sarana pengairan atau irigasi, penetapan kalender Hijriah, membentuk kementerian, dan membuat mata uang. Anak-anak, di antara keteladanan yang dapat kita ambil dari Khalifah Umar bin Khattab antara lain, beliau merupakan seorang yang pemberani. Jiwa kepemimpinannya yang tegas dan bijaksana. Beliau juga seorang khalifah yang sederhana. Beliau menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh oleh budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah atau Fairuz.
Umar dibunuh ketika akan berjamaah sholat subuh, dan jenazahnya dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Beliau meninggal pada usia 63 tahun. Untuk mengingat kembali video yang telah kalian lihat, silakan kalian tulis poin-poin yang penting di buku catatan. Tulis yang rapi ya. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang lebih baik di khalifah yang ketiga dan yang keempat, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Tetap semangat belajar. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.